pengusul program Matching Fund 2023, Dr. Rudianti Susiwardani, SE MSI, dengan tim dari 5 fakultas, Fakultas Teknik, Fakultas Ekonomi, Fakultas Pertanian, Perikanan dan Biologi, Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Adapun asal dari perguruan tinggi kami adalah Universitas Bangka Belitung. Judul dari proposal kami adalah optimalisasi sentra pengelolaan lada andalan dan industri kecil menengah atau IKM berdaya saing dan berkelanjutan di Kabupaten Bangka. Yang menjadi rumusan masalah dari program Matching Fund kami adalah disebabkan harga lada cenderung rendah dan berfluktuasi. Hal ini akan menyebabkan posisi tawar-menawar lemah sehingga perlu meningkatkan nilai tambah dan berdaya saing produk berbasis komoditi lada. Nah, Kabupaten Bangka merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang petaninya dalam pengolahan lada masih sederhana dan tradisional. Ya, mereka belum menerapkan good handling practice atau GHP. Nah, kemudian belum ada standarisasi dan manajemen mutu di tingkat petani. Selain itu, produk turunan berbasis lada belum berkembang, sehingga nilai tambah yang dihasilkan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat relatif rendah atau kecil. Nah, kalau kita lihat dari aspek pemasaran, adanya dominasi trader dan eksportir dalam proses pembentukan harga, dan petani masih mengandalkan atau tergantung dengan pedagang pengepul atau pedagang besar. Untuk mengatasi hal tersebut, maka di tahun 2022 didirikan yang namanya sentra pengolahan lada. Namun masih ada kendala, yaitu terkait dengan sumber daya manusia yang belum memiliki kompetensi optimal dalam penggunaan alat pengolahan lada dan manajerial yang sesuai dengan standar. Nah, urgensi dari Reka Cipta atau inovasi dalam program kami ini adalah, pertama, program KDRK ini diharapkan dapat mengoptimalkan pengembangan sentra pengolahan lada sebagai usaha untuk membangkitkan kembali lada sebagai komoditi andalan daerah yang nantinya berdaya saing dan berkelanjutan. Kedua, memperdayakan peran pelaku IKM di Kabupaten Bangka. Ketiga, Reka Cipta ini nanti dapat meningkatkan kesadaran dan pengetahuan kepada masyarakat petani atau industri lada melalui sosialisasi, pelatihan dan diskusi kelompok terarah atau FGD, serta pendampingan secara berkelanjutan, sehingga nanti akan meningkatkan dari kualitas produksi lada Indonesia yang mampu berdaya saing di pasar internasional. Inovasi yang nanti kami usulkan pertama adalah pembuatan aplikasi Halaba, yaitu Halo Lada Bangka yang berbasis web. Nah, untuk aplikasi ini nanti harapannya dapat meningkatkan efisiensi melalui perbaikan pola sistem digital atau digital marketing dan penerapan aplikasi Halo Lada Bangka. Selanjutnya, nantinya aplikasi ini merupakan layanan yang tersedia dalam aplikasi itu adalah bagaimana nanti kita mendapatkan informasi dari profil petani, kelompok petani lada, serta koperasi pengelola sentra lada, informasi harga layak lada, dan lain-lain. Kemudian di dalam aplikasi ini nanti kami akan melayani layanan konsultasi terkait penanaman dan produksi laba, informasi letak luas lahan perkebunan lada, informasi terkait pemasaran produk lada, dan kebijakan-kebijakan yang akan ditetapkan di dalam aplikasi tersebut. Nah, untuk aplikasi ini nanti dapat diakses oleh kelompok petani di sentra pengelola lada, koperasi industri pengelola lada, industri ekspor impor masyarakat, perbankan, pelaku industri kecil atau IKM, pemerintah, swasta, dan nantinya
pengelolaan sistem data ini dilakukan oleh pengusul ataupun tim Kadareka. Selanjutnya, inovasi yang berikutnya adalah pendampingan pelatihan berupa sertifikasi halal, sertifikasi hajat analyze, critical control point, kemudian pemasaran lada, kemudian ekonomi kreatif, bisnis digital, penggunaan mesin pengolahan lada. Nah, untuk teknologi pengolahan lada, kami akan membuat mesin bak perendam lada, mesin perontok lada, mesin pencuci lada, dan juga inovasinya nanti kami mengusulkan bagaimana kebijakan terkait dengan sentral lada sehingga dapat mendorong pemerintah daerah untuk membuat peraturan terkait dengan hal tersebut. Manfaat dan dampak dari program yang kami tawarkan dalam program ini, pertama, mengoptimalkan aset pemerintah daerah Kabupaten Bangka agar bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bangka. Kemudian meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi dan membuka peluang akses permodalan. Ketiga, mengembangkan rencana kerjasama usaha atau dengan pihak lain. Keempat, menciptakan peluang dan jaringan pasar lada. Kelima, membuka lapangan kerja, dan terakhir meningkatkan daya saing lada putih yang berpedoman pada pembangunan berkelanjutan untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Di samping manfaat, program kami juga ada dampaknya. Nah, dampaknya dalam program kami ini, melalui pencapaian program ini, maka nanti terbangun interaksi multi pemangku kepentingan dalam sistem rantai nilai komoditas lada, sehingga mendorong terjadinya sinergi yang optimal antara perguruan tinggi, masyarakat, petani, industri lada, dan pemerintah. Terima kasih. Inilah presentasi yang kami sampaikan terkait program dari Macimpan 2023. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka merupakan mitra Kedareka Macimpan 2023 Universitas Bangka Belitung. Kami ucapkan terima kasih dan dukungan atas rencana kerjasama kemitraan ini dalam rangka melanjutkan kegiatan operasional Gedung Sentral Lada di kawasan industri Jelitik Bangka yang merupakan bantuan anggaran DAK Kementerian Perindustrian tahun anggaran 2022. Pada tahun 2023, Sentral Lada Kabupaten Bangka akan melakukan beberapa kegiatan untuk persiapan dan mendukung terlaksananya operasional Sentral Lada dengan baik. Rencana kerjasama dengan Kedareka Macimpan 2023 UBB merupakan kegiatan yang selaras dengan hal itu dan diharapkan bersinergi dengan baik. Pada saat ini kami masih memerlukan tambahan sarana produksi di Sentral Lada untuk melengkapi sarana yang sudah ada. Di samping itu kami juga akan melakukan kegiatan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan tentang kewajiban sertifikasi halal. Selain itu kami juga sudah merencanakan akan mendapatkan sertifikat HACCP agar produk kami nanti bisa memasuki pasar ekspor, karena pada proses produksinya mulai dari penerimaan bahan baku sampai dengan hasil akhirnya sudah memenuhi standar internasional. Tentu saja beberapa kegiatan tersebut melibatkan pihak-pihak lain di luar Naker Perindak Kabupaten Bangka. Kami memerlukan bimbingan, pelatihan tertentu dan pendampingan yang memadai bagi kami sendiri selaku mitra, dan diperlukan juga pemberdayaan kepada pelaku industri kecil menengah khususnya terkait industri lada agar dapat terlaksana dengan baik dan lancar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dalam melaksanakan kegiatan diperlukan media informasi, promosi marketing serta forum diskusi terkait lada. Untuk itu kehadiran aplikasi Halaba menjadi pelengkap yang sangat dibutuhkan. Dapat kami simpulkan bahwa kegiatan kerjasama kemitraan ini cukup besar manfaatnya bagi kami dan IKM lainnya yang terkait. Demikian yang perlu kami sampaikan. Semoga kegiatan ini dapat berlanjut pada tahun mendatang dengan pendampingan yang berkelanjutan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka meningkatkan skala usaha pelaku mikro, kecil, dan menengah dalam meningkatkan produktivitas dan profitabilitas, maka perlu strategi yang harus dilakukan dalam meningkatkan omset penjualan. Ada dua cara yang dapat dilakukan di dalam meningkatkan omset penjualan, yaitu dengan promosi produk dan peningkatan kualitas produk.
Terkait promosi produk, para pelaku UMKM dan IKM perlu diberi ilmu dan pengetahuan terkait bagaimana mempromosikan produk dengan efektif, mudah, cepat, tepat sasaran, serta mudah diakses. Apalagi di era globalisasi dan digitalisasi seperti sekarang ini. Satu-satunya saluran yang efektif adalah dengan penjualan berbasis online atau digital marketing sesuai dengan platform yang sudah tersedia. Kemudian, dalam peningkatan kualitas produk, perlu adanya produk yang terstandarisasi kualitasnya sehingga para konsumen atau para buyer yakin terkait kualitas produk tersebut. Salah satu standar yaitu mempunyai sertifikat halal. Dengan adanya sertifikat halal, maka para konsumen lebih yakin akan kandungan produk tersebut. Mudah-mudahan dengan dua strategi tersebut dapat mendorong produktivitas dan profitabilitas para pelaku UMKM dan bermuara kepada para UKM dan IKM naik kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.